Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas mingguan kita yang pertama, yaitu pengerjaan soal latihan untuk bab 1. Oke, saya mulai pembahasannya. Di sini kalian diminta untuk mengerjakan 5 soal. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Jadi, soal yang pertama ini kalian diminta untuk menentukan biaya apa saja yang termasuk ke dalam kategori product cost dan period cost. Nah, bagi yang masih bingung product cost apa, period cost itu apa, nah kalian bisa lihat kembali untuk materi keduanya ini. Nah, saya langsung saja. Jadi di sini ada 5 kategori: biaya gaji mandor pabrik, biaya asuransi gedung kantor, biaya penyusunan peralatan pabrik, biaya gaji manajer pemasaran, dan biaya pajak mobil kantor. Oke, jadi masing-masing biaya ini punya keywordsnya sendiri, punya kata kuncinya tersendiri, sehingga harusnya lebih memudahkan kita atau kalian untuk menentukan ini biaya apa aja, masuk kategori yang mana aja. Oke, nah berikut pembahasannya. Ini kunci jawabannya. Jadi untuk biaya gaji mandor pabrik termasuk ke product cost karena ini biaya yang berhubungan dengan operasional atau kegiatan di pabrik. Kemudian itu yang tadi yang gaji mandor pabrik. Kemudian biaya asuransi gedung kantor masuk ke period cost. Nah, kalau kita mau mengkategorikannya, biaya asuransi gedung kantor masuk ke mana sih? Harusnya masuk ke bagian biaya administrasi dan umum. Oke, itu biaya yang setelah laba kotor, ada biaya pemasaran dan administrasi umum. Kalau gedung kantor masuk ke administrasi dan umum. Oke, lanjut. Biaya penyusutan peralatan pabrik masuk ke product cost. Kenapa? Sekali lagi, product cost berhubungan dengan kegiatan produksi ataupun biaya-biaya yang muncul di pabrik. Oke, lanjut. Biaya gaji manajer pemasaran itu period cost. Ini masuk ke kategori biaya pemasaran. Dan biaya pajak mobil kantor. Mobil kantor masuk ke biaya administrasi dan umum, kategori period cost. Oke, soal 1 selesai. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, nomor 2. Diketahui biaya bahan baku 250.000 dalam kurung 80% adalah biaya bahan baku langsung. Nah, berarti sisanya adalah biaya bahan baku penolong. Atau kalau kalian mau bilang biaya bahan baku tidak langsung boleh. Biaya bahan baku penolong itu lebih baiklah, lebih gampang dipahami. Jadi 80% itu biaya bahan baku langsung, berarti sisanya 20% itu bahan baku penolong. Oke, lanjut. Biaya tenaga kerja sama, 175.000. 60% adalah biaya tenaga kerja langsung, berarti sisanya 40% adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Begitu. Kemudian, biaya listrik pabrik 50.000, biaya pemasaran 85.000. Nah, kalian diminta untuk menghitung 4 kategori biaya atau 4 jenis biaya. Ada prime cost, conversion, product, dan period cost. Ada 4 kategori biaya atau 4 jenis biaya. Baik. Nah, bagi yang masih bingung, ini apaan sih masing-masing biaya, gimana hitungnya? Lihat kembali video pembelajaran yang sebelumnya. Oke, saya langsung bahas. Berarti pertama-tama kalian harus menghitung dulu biaya bahan baku langsung berapa, biaya bahan baku tidak langsung berapa. Nah, contoh di sini, biaya bahan baku langsung 80%. Nih, 80% kali 250.000. Berarti kan hanya 200.000 yang merupakan biaya bahan baku langsung. Sisanya 20% berarti termasuk biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan baku penolong, 50.000. Nah, perlu diingat, dalam perhitungan ini yang kita masukkan ke biaya bahan baku hanya biaya bahan baku langsung. Oke, berarti sisanya itu adalah biaya bahan baku penolong
dan masuk ke kategori BOP. Kemudian lanjut ke biaya tenaga kerja. Nah, di sini kita menghitung lagi. 60% itu tenaga kerja langsung, berarti BTKL 60% kalikan 175.000, berarti BTKL hanya 105.000. Lanjut, berarti ada biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 40%. Setelah dikalikan berarti itu 70.000. Nah, perlu diingat kalau yang tidak langsung berarti masuk ke bagian BOP. Lanjut, biaya listrik pabrik. Nah, ini pengeluaran di pabrik tapi tidak berhubungan dengan bahan baku dan tenaga kerja. Berarti langsung masuk ke BOP. Terakhir, biaya pemasaran 85.000. Oke, kita coba menghitung. Nah, ini totalnya berarti biaya bahan baku langsung itu 200.000. Dari sini BTKL 105.000 dari sini. Nah, BOP banyak nih hitungannya nih. 50.000 dapat dari mana? Dapat dari biaya bahan baku tidak langsung atau bahan baku penolong. 70.000 dapat dari biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan yang terakhir 50.000 dapat dari biaya listrik pabrik. Berarti totalnya 170.000. Nah, ini biaya pemasaran 85.000. Itu udah jelas. Lanjut. Nah, berarti jika dihitung prem cost itu biaya utama yaitu bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Total 305.000. Lanjut, conversion cost terdiri dari BTKL dan BOP. BTKL 105, BOP 170.000. Ingat ya, BOP yang ini isinya apa aja. Jadi jangan kelupaan. Pak, BOP saya sekian. Kebanyakan atau biasanya kesalahannya ada pada biaya bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Lupa dimasukin. Padahal kedua biaya tersebut merupakan komponen dari BOP. Oke, lanjut product cost. Product cost berarti semua biaya produksi 475.000 ditambahin aja bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Sedangkan period cost itu biaya pemasaran atau biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Kebetulan di sini hanya ada biaya pemasaran, berarti hanya 85.000. Oke, soal 2 selesai. Saya lanjut. Soal ketiga itu kurang lebih kayak soal kedua. Nah, ini saya lebih persingkat. Ini sama hitung bahan baku langsung 70% itu biaya bahan baku langsung, berarti 30%-nya itu yang tidak langsung atau penolong. Biaya tenaga kerja 40% adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Perlu hati-hati pada poin ini. 40% biaya tenaga kerja tidak langsung. Berarti yang biaya tenaga kerja langsung itu 60%. Oke. Biaya asuransi pabrik, pemeliharaan gedung pabrik, biaya pemasaran, biaya admin dan umum. Ya, hitunglah sama. Prime cost, conversion, product, dan period. Kalian hitung dulu bahan baku langsung berapa, biaya bahan baku tidak langsung berapa, BTKL berapa, BTKTL berapa. Nah, ini juga dihitung dulu. Kalau di sini saya langsung mengkategorikan ini masuk ke BOP, ini masuk ke BOP, ini juga BOP, ini juga BOP. Berarti bahan baku langsungnya ini, tenaga kerja tidak langsungnya 330, BOP-nya kalian totalin ini 4 item. Nah, berarti selesai. Itulah biaya produksi. Kemudian ini biaya komersialnya, biaya pemasaran dan admin umum. Seperti itu. Nah, ini total di atas, saya totalin lagi. Nah, di bawah ini perhitungan prime cost, conversion, product, period, cost. Oke, ini saya tidak jelaskan lagi. Silahkan kalian perhatikan aja jawabannya, cocokin dengan punya kalian. Jika ada salah, dikoreksi aja. Jadi, jawaban yang sudah kalian kumpulkan ke saya tidak masalah, itu bukti bahwa kalian sudah mengerjakan. Nah, setelah itu, ini kan kita bahas nih. Nah, boleh kalian coret-coret, kalian
perbaiki, apa yang salah diperbaiki untuk kalian pelajari nantinya. Oke, saya lanjut. Soal keempat dan soal kelima, kalian diminta untuk menghitung, bukan menghitung, lebih ke menyusun angka-angka yang di sini ke dalam laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi kalian bisa lihat di modul juga ada, di pembelajaran sebelumnya juga sepertinya ada saya masukin tabelnya, tinggal kalian coba susun aja. Oke, jadi ini ada persediaan barang dalam proses awal, barang dalam proses akhir, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, barang jadi awal, barang jadi akhir, penjualan, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Kalian diminta bikin laporan laba rugi. Oke, ini laporannya, silahkan dilihat dulu. Oke, yang saya highlight warna kuning ini merupakan angka-angka yang muncul di soal di bagian diketahui tadi. Oke, jadi tinggal kalian susun. Nah, tahapan pertama paling simple. Kita itu menghitung penjualan. Itu kalau misalnya dia penjualan bersih, berarti harus dihitung. Berarti kan penjualan dikurangi retur, dikurangi potongan penjualan. Kebetulan ini hanya penjualan aja yang muncul, ya udah masukin penjualan. Oke. Kemudian kita menghitung si HPP. Jadi HPP-nya ada di sini. Nah, cara menghitungnya gimana sih? Berarti si HPP itu sendiri, oke, si HPP itu sendiri cara menghitungnya. Persediaan barang jadi awal, ingat barang jadi awal, ditambah dengan harga pokok produksi. Oke, persediaan barang jadi awal tambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir. Dapatlah HPP. Nah, pertanyaannya gimana cara dapat si harga pokok produksi ini? Nih, si 57 juta nih. Cara dapatnya adalah dengan kita menghitung barang dalam proses awal ditambah, nah, ini bagian ini bagian yang ditambah dengan total biaya produksi. Jadi barang dalam proses awal tambah biaya produksi dikurangi barang dalam proses akhir. Nah, ini total biaya produksi. Nah, lebih terperinci lagi biaya produksi. Biaya produksi itu apa aja isinya? Yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kebetulan di sini bahan baku langsungnya sudah ketahuan berapa. Kalau belum ketahuan, kita harus menghitung lagi. Ya, jadi harus dihitung kembali kalau misalnya tidak ketahuan berapa bahan baku langsungnya. Nah, jadi setelah dijumlahkan, berarti ini biaya produksinya dijumlahkan, kemudian dapatlah biaya produksinya 53 juta, tambahin dengan dalam proses awal, kurangi dalam proses akhir. Oke, sama dengan 57 juta itu harga pokok produksi, tambahkan persediaan barang jadi awal, kurangi persediaan barang jadi akhir. Hasilnya 26 juta itu HPP, dikurangi dengan penjualan, masih hasilnya 54 juta. Nih, 54 juta. Nah, ini laba kotor. Setelah laba kotor, ada dua lagi kategori biaya biasanya, pemasaran dan admin umum. Nah, keduanya ini saya totalin dulu nih di sini. Totalnya itu 28 juta. Nah, ini sifatnya mengurangi. Jadi, biaya pada dasarnya sifatnya mengurangi. Saya di sini cuma tambahin biar lebih enak aja. Pas kita totalin baru kita kurangi dengan 54 juta. Berarti laba bersih 26 juta. Oke. Sekali lagi bagi yang ada koreksi atau ada yang berbeda jawabannya, ada yang perlu diperbaiki, perbaiki saja tidak masalah. Jawaban untuk latihan itu sudah punya kalian. Jadi kalian hanya mengumpulkan ke Google Classroom sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan seperti itu. Oke, saya lanjut. Soal nomor 5. Nah, di sini kurang lebih sih kayak yang tadi. Bedanya adalah pada bagian bahan baku
kalian harus menghitung kembali. Jadi ini sama, barang dalam proses awal, dalam proses akhir, barang jadi awal, barang jadi akhir, penjualan bersih, berarti langsung dimasukin. Nah, biaya listrik pabrik berarti BOP, gaji serapan pabrik BOP, asuransi pabrik BOP, biaya bahan baku tidak langsung BOP, biaya tenaga kerja tidak langsung BOP, ini biaya pemasaran, admin umum. Nah, ini pembelian bahan baku, itu untuk menghitung biaya bahan baku langsung. Oke, lanjut. Ini BTKL, persediaan bahan baku awal, persediaan bahan baku akhir. Oke, dua item ini untuk menghitung si biaya bahan baku langsung sama si pembelian ini. Jadi tiga-tiga ini yang saya centang masuk ke perhitungan biaya bahan baku langsung. Oke, saya lanjut. Nah, inilah susunan laba ruginya. Silakan disimak dulu. Oke, ini sama aja ya. Jadi hitungannya sama seperti sebelumnya. Saya ganti ke pen dulu. Oke, ini penjualan, kemudian barang jadi awal. Ini barang jadi awal, tambahin dengan harga pokok produksi, kurangi persediaan barang jadi akhir. Oke, kemudian ini kita menghitung si harga pokok produksi. Barang dalam proses awal, tambahkan dengan total biaya produksi, kurangi persediaan barang dalam proses akhir. Kemudian, saya lanjut. Kemudian, si biaya produksi, berarti kan ada 3 komponen. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, bahan baku langsung belum kita ketahui, harus kita hitung secara manual. Nah, kita hitung manual berarti dimulai dengan persediaan bahan baku awal tambah dengan pembelian bahan baku. Tadi sudah ada di soal. Kemudian kurangi persediaan bahan baku akhir. Dapatlah itu 52 juta. Berarti itu bahan baku langsung ya, biaya bahan baku langsung. Biaya tenaga kerja langsung sudah diketahui 22 juta, tinggal masukin. Nah, biaya overhead pabrik. Kalau seperti yang soal nomor 4, itu kita sudah ketahui BOP-nya berapa. Kalau di sini belum, makanya kita harus totalin satu persatu. Jadi dari biaya listrik pabrik, gaji satpam pabrik, asuransi pabrik, bahan baku tidak langsung, dan tenaga kerja tidak langsung. Ditambahkan semua, ditotalin, sama dengan, berarti ini bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, ditotalin, dapatlah biaya produksi, kemudian dihitung, dapatlah harga pokok produksi, dihitung juga, dapatlah HPP. Nah, dapatlah si HPP, kurangi laba kotor, sisa 82 juta. Lanjut, biaya pemasaran 8 juta, admin umum 20 juta. Berarti total 28 juta dikurangi sisa 54 juta sebagai laba bersih. Oke, jadi sekian untuk pembahasan tugas minggu pertama. Nah, untuk materi bab 1 berarti sudah selesai semua. Ini hanya pengantar aja untuk merefresh kembali dan info mengenai laporan laba rugi. Ya, jadi laba rugi yang akan kita gunakan seperti ini. Tolong dipahami, tolong diingat. Jadi format ini akan kita pakai selalu, terutama untuk biaya bahan baku tersebut, biaya tenaga kerja, dan BOP. Biaya produksi lah pokoknya. Karena itu hal-hal pentingnya, itu hal inti untuk pembahasan di perkuliahan kita selama 1 semester ini. Ya, jadi, oh ya, untuk file yang kalian sudah kirim ke Google Classroom, jadi untuk mengenai tugas, komponen nilai kan 10% absensi, 20% tugas terstruktur, 30% UTS, 40% UAS. Nah, untuk tugas-tugas yang saya berikan, contoh yang kali ini itu tugas, namanya sih tugas, cuman yang kita lakukan adalah pengerjaan latihan soal. Jadi di Google Classroom boleh kalian cek juga. Saya tulisnya assignment minggu pertama, tapi ada embel-embel latihan, ya. Jadi
pengumpulan kali ini tidak masuk ke nilai tugas, jadi tugas terstruktur tidak dihitung dari nilai latihan. Nanti tugas terstruktur, apakah saya berikan tugas yang berkelompok ataupun membuat sebuah proposal, membuat sebuah anggaran biaya, susunan biaya, ataupun saya memberikan tes. Jadi dalam 2 jam misalnya saya memberikan tes, kalian kerjakan, kumpul di selesai 2 jam kalian kumpul. Nah, itu yang akan saya masukkan ke nilai tes, nilai tugas terstruktur. Nah, bagaimana untuk tugas yang seperti ini yang sedang kita kerjakan? Jadi, untuk latihan soal itu tidak ada nilai tugas. Jadi tidak masuk ke nilai tugas. Namun, itu masuk ke nilai aktivitas. Jadi, penilaian saya sendiri, bukan saya sendiri sih, eh, masuk ke penilaian secara keseluruhan lah ya. Jadi, aktivitas kalian selama kuliah online ini, daring kelas ini, seperti apa. Nah, saya nilai juga dari pengumpulan latihan. Jadi, kalau misalnya kalian kumpul semua, berarti kalian mengikuti kelas dengan baik. Ya. Nah, jadi jangan heran jika kalian sudah kumpul ke Google Classroom dan saya kembalikan file kalian dengan nilai 100, itu bukan berarti kalian dapat nilai 100 dan masuk ke nilai tugas. Tidak. Oke. Jadi, yang saya kasih nilai 100 itu berarti latihan kalian kumpulkan dengan lengkap. Lengkap ya, saya tidak bilang benar. Saya bukan menginginkan jawaban kalian semua harus benar, tidak. Jadi, walaupun kalian salah tapi kalian sudah mengerjakan, saya mengapresiasi. Jadi, itu merupakan satu nilai plus lah, nilai keaktifan bahwa kalian telah mengikuti kelas dengan baik. Ya. Jadi, saya akan kembalikan dengan nilai 100. Jadi, jangan kalian merasa itu, oh ini masuk ke nilai tugas. Tidak. Ya, sekali lagi ini masuk ke nilai aktivitas selama perkuliahan. Seperti itu. Oke, jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut, ada yang bingung, masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Karena pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, materi bab kedua. Oke, jadi sekian dari saya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan ke Google Classroom juga boleh, ke WhatsApp group lebih baik lagi. Jadi lebih cepat direspon di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Semoga materinya dapat dipelajari dengan baik. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih.